Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus kehadiran kita saat ini, Allah berikan kita nikmat berupa iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah berikan kita afiat. Allah berikan kita nikmat waktu luang dan dimudahkannya kita untuk bisa melaksanakan amal-amal saleh yang lain, yang semoga Allah jadikan setiap nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, tidak lupa salam serta salawat untuk qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang semoga Allah tabarak wa taala muliakan, sekarang kita ada di atas hari-hari terbaik sepanjang tahun. Kita berada di atas hari-hari yang Allah jadikan amal-amal saleh lebih utama dibanding dengan hari-hari yang lain, yaitu bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatas suhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam setahun ada 12. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 4 di antara 12 bulan itulah bulan-bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka jangan kalian berbuat dosa, berbuat aniaya di keempat bulan tersebut. Yang Nabi jelaskan di Sahih Bukhari Muslim bahwasanya 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah yang sekarang kita ada di atasnya, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Maka kata Nabi SAW, beliau katakan tentang keutamaan di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Bukhari, Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, ma min ayyamin al-amal salih fihin habbu ilallahi min hadil ayyamil ashr.
tidaklah ada hari yang seorang hamba beramal di dalamnya, yaitu di awal bulan Dzulhijjah yang 10-nya, melainkan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang dilakukan hamba di bulan Dzulhijjah yang sekarang kita ada di awalnya, amal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain Nabi katakan amal itu lebih diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat merasa heran, kemudian mereka bertanya, qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah, tidakkah bisa juga mengalahkan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Amal-amal yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah 10-nya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mengalahkan jihad fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah tidak bisa mengungguli amal-amal hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang pergi berjihad, keluar dari rumahnya dengan membawa nyawa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan keduanya, baru bisa mengungguli amal-amal hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata para alim ulama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 2 isyarat, dengan 2 penekanan. Di mana yang pertama adalah karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih mulia amal-amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan bahwasanya amal itu yang dilakukan 10 awal bulan Dzulhijjah adalah amal-amal hari-hari terbaik sepanjang tahun. Pendalilan yang kedua mengapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amal hamba yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik dibanding dengan amal di hari-hari yang lain. Amal apa saja, amal soleh apa saja yang sesuai dengan syarat, maka semua masuk pada keumuman hadis ini. Mau berpuasa, mau bersedekah, mau birrul walidain, ihsan kepada tetangga, baik kepada istri anak, semuanya masuk kepada rangkaian amal saleh yang seorang jika melakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 36 tadi, beliau mengatakan, la tazlimu anfusakum fi kullihinna, maka janganlah kalian berbuat dosa di sepanjang bulan. Semangatnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbuat dosa itu dilarang di sepanjang tahun. Bukan hanya milih-milih ketika datang Ramadan meninggalkan maksiat, selepas Ramadan berbuat maksiat lagi, tidak. Tapi spiritnya adalah sepanjang bulan kita dilarang berbuat dosa, aniaya dan selainnya. Kemudian Allah khususkan summah tasa min dzalika arba'ata ashhur. Kemudian Allah khususkan lagi ketidakbolehannya itu di 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena kata Ibnu Abbas, wa ja'ala danba fihinna a'dham, karena dosa yang dilakukan hamba di keempat bulan itu kadar dosanya lebih besar dibanding dia berdosa di waktu yang lain. Wal amalus saleh bil ajri a'dham, demikian juga amal-amal saleh itu juga lebih besar pahalanya di sisi Allah di 4 bulan tadi. Maka senyampang kita ada di awal bulan Dzulhijjah, maka mari kita bersama-sama mengingatkan keluarga kita, ya, teman-teman kita, ya, kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin seluruhnya untuk beramal saleh, terkhusus amal-amal yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian juga diperbanyak untuk membaca takbir yang mutlak. Kita diperbolehkan membaca takbir sepanjang hari kita selama tidak ada waktu yang terlarang untuk melaksanakan takbir. Mau kita berkendara, mau kita sedang duduk-duduk dan seterusnya, maka sunnahnya adalah memperbanyak takbir. Cukup didengar dengan telinganya saja, ya, tidak usah pakai megapun atau pakai toa. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengisi hari-hari terbaik sepanjang tahun ini dengan amal-amal saleh. Semoga Allah tabarak wa taala menerima amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair kita. Kita masuk di dosa besar yang ke-29, yaitu al-muhallalu wal muhallalulah.
al-muhallil atau al-muhallalahu. Sebagai muqaddimah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha diceritakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau pernah menceritakan tentang keadaan kaum jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus. Beliau menceritakan bahwasanya sesungguhnya di zaman jahiliyah itu ada 4 model pernikahan. Karena yang dibahas di sini adalah nikah muhallil, maka sebagai muqaddimah untuk menambah wawasan kita terhadap masalah ini, maka perlu kita sampaikan sebuah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di zaman jahiliyah dahulu orang-orang musyrikin itu melakukan kegiatan pernikahan itu dengan 4 model. Yang pertama kata beliau radhiyallahu anha, sebagaimana nikahnya seseorang sekarang di masa Islam, yaitu seseorang datang melamar kepada calon mertuanya, ya, menikahi anak gadisnya, membawa mahar kemudian dan seterusnya. Itulah yang dilakukan sebagian kaum jahiliyah di masa itu, termasuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi kita, ya, dengan didampingi oleh paman-pamannya meminang Khadijah binti Khuwailid, kemudian menikahi ibunda kita Khadijah binti Khuwailid yang maharnya mahar Nabi saat itu seorang pemuda di usia 25 tahun. Mahar beliau tidak kaleng-kaleng jemaah sekalian. Mahar beliau 20 ekor onta. Nih, pemuda masa itu, ya. Mahar beliau tidak kaleng-kaleng. 20 ekor onta beliau belikan kepada seorang saudagar kaya rayanya Mekah saat itu, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dengan didampingi paman-paman beliau, maka beliau menikahi ibunda kita Khadijah binti Khuwailid. Kemudian lahirlah dari rahimnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 6 orang. 5 orang lahir di masa sebelum kenabian dan 1 lahir di masa setelah kenabian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunyah dengan Abul Qasim karena anak beliau yang pertama kali yang meninggal dunia adalah Al-Qasim. Maka seseorang tidak boleh berkunyah, kata para alim ulama, dengan kunyah Abul Qasim. Karena itu kekhasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak boleh meniru kunyah ini. Boleh berkunyah dengan yang lain, tapi tidak boleh dengan berkunyah dengan nama Al-Qasim. Perkara mahar jamaah sekalian, ini perlu untuk diperhatikan. Karena kadang sebagian orang berberat-berat diri dalam mahar dan beringan-ringan pula dalam mahar. Artinya terlalu dimudah-mudahkan hingga kemudian seorang istri sepertinya tidak bernilai. Pernah viral beberapa waktu yang lalu kan, ada orang menikahi seorang gadis dengan mahar sepasang sandal jepit. Mahar ini. Ada yang maharnya dengan seonggok besi linggis. Tidak tahu mau jadi apa dia mungkin. Itu pernah diviralkan, ya, entah karena sekarang semua serba dikontenkan itu loh masalahnya. Orang sakit, orang kecelakaan, orang bahaya nggak ditolong, dikontenin dulu. Baru setelah itu ditolong. Ya mungkin barangkali itu konten yang nggak tahu saya. Ini menunjukkan bahwasanya kadang orang bermudah-mudah untuk masalah mahar sehingga kemudian seorang istri mungkin tidak ada nilainya. Tapi juga tidak boleh terlalu memberat-beratkan. Karena kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Ahmad, beliau katakan a'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna maunah. Seorang istri yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya. Yang paling ringan maharnya itu paling berkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti kemudian ketika seorang suami berkemampuan memberikan mahar yang bernilai, maka berikanlah mahar yang bernilai. Ada pertanyaan datang pada para alim ulama kita, bolehkah mahar dengan hafalan Al-Quran kita? Sering kita dengar seperti itu. Atau kadang permintaan dari calon mertua supaya menantunya itu store hafalan sama istrinya, ya. Maka kata para alim ulama diperbolehkan sebatas apa yang diminta saja, ya, surat apa, ayat apa. Kemudian diajarkan kepada istrinya hafalan tadi. Tetapi yang lebih utama kata para alim ulama adalah mahar yang bermanfaat dari sisi harta. Karena nanti akan menjadi miliknya istri dan istri bisa menggunakan mahar tersebut untuk keperluan dia sehari-hari. Imam Muslim meriwayatkan
dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu an ketika dia bertanya pada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha selepas beliau ditinggal oleh Khadijah binti Khuwailid, kemudian beliau menikahi para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, berapa mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istri setelah Khadijah binti Khuwailid? Maka beliau Aisyah menjawab bahwasanya mahar beliau itu 12 uqiyah atau setara dengan 500 dirham kepada para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain itu juga beliau memberikan nafkah, yang nafkah itu secara uruf adalah sesuai dengan kemampuan seorang suami. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa perang Khaybar yang banyak beliau mendapatkan harta rampasan perang, kemudian di masa peperangan dengan Bani Thaif, ya beliau banyak memberikan nafkah kepada para istri. Itu kalau dikurskan, saya lupa hitungannya berapa. Itu kalau kurs, saya pernah menghitung kursnya itu hampir 2 atau 3 M satu istri. Ya, satu istri. Ya. Ya tentu dengan kurs sekarang ya, dengan kurs sekarang. Artinya suatu ketika beliau pernah melebihkan jatah nafkah itu di atas rata-rata. Ya, pernah beliau meninggikan nafkah itu di atas rata-rata. Ya, sehingga kembali kepada uruf kata para alim ulama, nafkah itu sesuai kemampuan bukan kebutuhan. Sehingga kalau suami berkelebihan, maka jangan dibatasi seorang istri dengan nafkah yang biasa dia berikan, bahkan kurang dari itu. Bahkan kalau istrinya kekurangan meminta harta pada suaminya, kadang ada suami mengatakan, ya saya beri sekarang karena belum waktunya habis bulan, nanti bulan depan saya potong. Ya, jadi kayak kasbon di perusahaan. Ini suaminya bakhil kayak gini nih ya, suami bakhil. Ittaqillaha ya, suaminya disuruh bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kata Aisyah radhiyallahu anha, model pernikahannya adalah nikah istibdha. Apa itu nikah istibdha? Yaitu seorang laki-laki tatkala istrinya sedang haid, maka dia tunggu ya sampai istrinya suci dari haid. Setelah suci kemudian diutuslah dia kepada seorang laki-laki yang terkenal dari sisi nasab. Kemudian disuruh kumpul dengan laki-laki tadi. Setelah hamil jelas, kemudian disuruh pulang kembali ke rumah suaminya. Apa tujuannya? Memperbaiki keturunan. Ya, jadi model pernikahan yang kedua, dahulu sebagian, bukan seluruhnya, sebagian orang jahiliyah itu menyuruh istrinya kumpul dengan seorang laki-laki yang tinggi nasabnya daripada suaminya. Kemudian setelah jelas-jelas hamil disuruh kembali lagi ke suaminya. Nanti anaknya diakui anak suaminya. Model ketiga yaitu nikahnya nikah borongan. Ya, kayak tukang aja ya. Ya, nikah borongan. Ya. Ada sekelompok orang, ya kurang dari 10 orang mendatangi seorang wanita, kemudian menggauli si wanita tadi. Setelah itu kemudian wanita ini hamil, melahirkan, kemudian dipilihlah bapak dari anak yang lahir tadi. Nikah yang tiga ini namanya nikah ar-rahtu. Jadi ketika lahir, kemudian bapak istrinya si wanita ini langsung nunjuk si laki-laki yang dia suka. Yang ditunjuk tidak boleh nolak. Mau tidak mau, ya ridho enggak ridho, itu benihnya apa tidak, dia harus menerima jadi bapaknya. Ya. Yang keempat yaitu pernikahan di masa jahiliyah itu adalah pernikahan sebagaimana nikahnya, bukan nikah, ya kumpulnya dengan orang-orang yang memasang bendera khusus di depan rumahnya. Dia boleh didatangi siapa saja yang mau membayar dirinya. Mirip dengan rumah bordil. Ya, siapa aja datang. Karena di rumah-rumah kaum jahiliyah dahulu ada pasang bendera khusus, itu boleh datangi siapa saja. Dengan bahasa lain dia wanita bekerja. Ya, pezina aja itu pakai pekerja loh sekarang zaman sekarang. Nggak tahu pakai NPWP apa enggak itu. Ya, pekerja seks komersial. Ya, pekerja loh. Teksnya itu bekerja loh mereka itu. Ya, ini 4 model pernikahan di masa jahiliyah. Di sana juga dalam syariat Islam datang kemudian Islam, dan ternyata ada pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam agama kita.
Selain yang kita sebutkan nanti tentang bab kita nikah al-muhallil. Namanya ada nikah syighar. Apa itu nikah syighar? Yaitu seseorang menikahkan orang lain dengan anak perempuannya, ya, atau dengan saudarinya, atau dengan yang selainnya yang masih sedarah dengan dia, yang memiliki kerabatan dan dia walinya. Kemudian dia mensyaratkan kepada orang yang dinikahkan kepada anaknya atau saudaranya tadi supaya anaknya dia nikahi. Paham maksudnya? Ya, jadi nikahnya bersyarat ini. Jadi saya mau nikahkan kamu dengan anak saya asalkan anakmu tak nikahi. Atau anakmu harus nikah dengan ini dan itu. Dia harus syarat. Ya kayak barter gitu. Nah, ini namanya nikah syighar. Ya, nikah syighar dan ini dilarang. Pernikahannya rusak, pernikahannya batil, harus dibubarkan. Ya. Baik orang ini menyebut dengan mahar atau tidak. Di hadis Bukhari nomor 5112 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syighar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk nikah syighar. Ya, nikah dengan syarat kamu mau harus nikah dengan anak saya kalau kamu ya, menikahkan dia dengan ini dan ini. Itu tidak boleh. Yang kedua, nikah mut'ah, yaitu nikah dalam jangka waktu tertentu. Yang ini banyak digunakan oleh orang-orang ya yang hanya sekedar memuaskan nafsu belaka kemudian berkedok dengan syariat Islam, ya, supaya nanti saya nggak berzina, ya kita nikah dulu 2 pekan lah, ya, nanti habis itu cerai, ya, selesai pulang jangka waktu tertentu. Di Sahih Muslim nomor 1406 dari Sabrah radhiyallahu an, ia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ah amal fathi hina dakhalna Makkah. Rasulullah SAW pernah menyuruh kami untuk melakukan mut'ah pada saat Fathul Mekah. Jadi ketika Fathul Mekah ya di tahun ke-8 Hijriah itu pernah Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk nikah mut'ah dengan orang-orang Mekah. Summa lam nahruj hatta nahana anha. Kemudian kami tidaklah keluar dari Mekah menuju Madinah kembali kecuali beliau telah melarang untuk melakukan nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah itu dahulunya pernah disyariatkan di Fathul Mekah, kemudian dilarang oleh Nabi SAW sebelum para sahabat keluar dari kota Mekah sampai dengan akhir zaman. Dan ini sebagian masih dimanfaatkan hadis ini oleh orang-orang yang punya rusak akalnya, ya, rusak hawa nafsunya untuk dijadikan legal bahwasanya mut'ah itu diperbolehkan. Ya, dengan alasan apa? Dengan alasan ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilarang. Rasulullah SAW dalam Fathul Mekah beliau bersabda, ya ayyuhan nas inni qad kuntu udintu lakum fil istimta'i minan nisa wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah, ketika beliau mau keluar selesai, maka beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kepada kalian untuk nikah mut'ah terhadap wanita, dan sesungguhnya mulai saat ini Allah telah mengharamkannya ila yaumil qiyamah. Nah, perhatikan hadis ini jemaah. Ini yang kemudian dipotong oleh sebagian orang bahwasanya Nabi nggak pernah mengatakan ini. Yang dipakai yang sebelumnya bahwasanya Nabi menyuruh untuk mut'ah, nikah mut'ah diperbolehkan. Padahal Nabi melarang ketika para sahabat sebelum keluar dari kota Mekah. Ila yaumil qiyamah. Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhalla sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Oleh karenanya barang siapa yang masih punya wanita, ya, yang masih dia mut'ah, maka ceraikan dia dan jangan kamu ambil kembali apa yang telah engkau berikan padanya. Jadi sudah dilarang selama-lamanya, abadan, tidak boleh. Ya. Ini nikah yang kedua. Nikah yang ketiga yang terlarang, kata para ulama, adalah nikah dengan niat ditalak. Ini disebutkan oleh Syekh Sabit di Fiqh Sunnahnya. Para ulama ijma bahwasanya pernikahan yang diniatkan sejak awal mau mentalak itu nikahnya rusak.
Dia nggak ingin ya melanjutkan pernikahannya, hanya cuma sekedar kedok saja, hanya sekedar untuk pasang status dia sudah menjadi suami gitu, atau sudah menjadi bapak dan seterusnya, maka ini dilarang. Karena niatnya apa? Bukan niat pernikahan. Bukankah pernikahan niatnya untuk melanggengkan dirinya sampai bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Nah kalau nikah tujuannya untuk talak, untuk apa? Ini main-main namanya. Maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seseorang menikahi seseorang hanya karena ingin kemudian mereguk madunya, kemudian setelah itu dilepas. Ini laki-laki tidak bertanggung jawab seperti ini. Dalam bahasa anak-anak muda sekarang namanya penjahat kelamin. Iya. Itu kalau di penjara itu paling bunyi sendiri ini biasanya, daripada pembunuh, perampok gitu. Orang-orang yang suka kayak gitu itu di ospek dulu ya, sampai bonyok, kemudian disosialisasikan. Nah, ya kita masuk di apa yang beliau rahimahullah ta'ala tuliskan di kitab kita. Apa itu al-muhallil dan al-muhallal lahu? Huwa ayyatazawwajar rajul al-mutallaqa salasan ba'da inqida'i iddatiha summa yutallikuha litahilla li zawjiha al-awwal. Yang dimaksud dengan muhallil adalah seorang laki-laki menikahi seorang wanita ya, yang sudah ditalak 3 kali setelah selesai masa iddahnya. Jadi ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang telah selesai talak 3, iddahnya selesai, jadi sudah dicerai nih, kemudian mentalaknya kembali. Jadi setelah dinikahi wanita tadi yang talak 3 masa iddahnya selesai, dinikahi, kemudian setelah dinikahi entah berapa waktu kemudian dicerai lagi. Supaya apa? Supaya si wanita ini bisa kumpul kembali dengan suami yang pertamanya. Itu maksudnya al-muhallil, yaitu menikahi wanita supaya wanita ini bisa halal kembali dengan orang suaminya yang pertama. Orang yang menikahi tadi itu namanya al-muhallalah. Bisa dipahami ini? Ya, jadi seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak 3, berarti kan nggak usah kembalikan sama suaminya. Supaya dia pengen kembali barangkali ketun gitu ya. Ya biasa kan penyesalan kan terakhir ya. Kalau di awal kan pendaftaran namanya. Kalau di akhir dia menyesal kayaknya saya nikah cerai ini, mau kembali kan nggak boleh kan, karena sudah talak 3. Untuk mengakalinya, untuk hilah akal-akalan, maka dia kemudian dinikahi oleh orang lain dengan tujuan biar dia kembali lagi sama suaminya. Karena kalau sudah dinikahi orang lain dicerai berarti kan bisa kembali. Paham ya? Ya, ini yang kita bahas ini. Ya, dan mereka termasuk dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan muhallal lahu, yaitu laki-laki yang menyuruh muhalil tadi untuk menikahi istrinya. Jadi entah dia menyuruh atau nanti laki-laki ini punya etikat untuk biar istrinya bisa kembali lagi. Jadi niatnya menikahi janda tadi itu bukan untuk seterusnya, enggak, tapi supaya dia bisa kembali sama suaminya. Sakno iki merana janda ini, kayaknya dia masih belum bisa move on deh dalam kehidupan cerainya. Tak nikahilah, sak bulan saya cerai supaya dia bisa kembali sama suaminya yang pertama. Ini tidak boleh, karena nikahnya itu abal-abal ya, sama kayak travel sekarang yang abal-abal itu lah. Memberangkatkan jamaah haji, wah berapa tahun ini berangkat 100 sekian juta, sampai di sana diobrak sama askar, ditangkap, dideportasi, hukumannya 10 tahun tidak boleh balik lagi ke Saudi. Iya, yang ditangkap itu, yang dideportasi nggak boleh balik lagi. Kalau dia mau umroh dan seterusnya nggak boleh. 10 tahun di database-nya Saudi sudah ada. Yang kemarin yang dipulangkan itu dari berapa itu? 24. Yang 2 itu otaknya diproses hukum di pengadilan Saudi. Yang 20, yang sisanya dipulangkan. Di kamar-kamar hotel dimatikan lampunya. Karena apa? Khawatir nanti kalau ada askar yang memeriksa. Alasannya apa? Ketika diminta tasrehnya apa? Nanti aja kalau sudah mau berangkat, nanti aja kalau sudah sampai di sana. Nggak bisa jemaah sekalian. Sekarang di checkpoint tempat jamaah haji berkumpul, di Musdalifah, di Mina, di Arafah, semua di checkpoint.
Berangkat menuju Mekah ada 10 checkpoint. Dan mustahil orang yang nggak punya tasrih haji untuk bisa masuk. Sangat mustahil. Dan itu yang banyak dilakukan oleh travel-travel yang ya waliyadzubillah, semoga mereka bertakwa pada Allah untuk mengeruk keuntungan sesaat. Yang kasihan jamaahnya, mereka tidak tahu menahu. Tulisannya Arab KB soalnya. Dipikir iya haji tulisannya, padahal enggak ini. Visanya apa? Visa ziarah, visa kerja, visanya multiple, bukan visa haji. Padahal Saudi sejak tahun ini melarang visa yang bukan visa haji untuk masuk ke kota Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Potensi kredit itu besar. Jamaah haji Indonesia itu paling besar sekarang, 241.000 orang. Dapat kuota tambahan sekitar 10.000 lebih. Imbas dari Covid kemarin kan tambah, kemudian di tahun ini itu paling besar 241.000 orang. Bayangkan jemaah sekalian, itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan sesaat. Karena kalau haji reguler 30 tahun kan, ya antum daftar umur 50, wis tunuk-tunuk gini baru berangkat. Maka kemudian untuk mempercepat itu pakai yang plus. Ya, antum bisa pakai yang plus 5-7 tahun berangkat. Apalagi kalau pakai yang furoda tahun ini insya Allah langsung berangkat. Ya cuma uangnya ya lumayan lah. 400 itu uang semua ya. Enggak campur sama kempiang sama daun itu. Itu uang semua. Yang punya rezeki alhamdulillah. Atau antum berharap doa sama Allah dapat jalur undangan khusus dari Raja Saudi. Nah, itu ada. Ya. Tapi kecil kayaknya kemungkinan kita ya. Kalau diundang untuk akekahan ya mungkin lah. Ya, nah. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan dalil sahha min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal muhallila wal muhallal lahu rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi. Terdapat hadis sahih dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melaknat al-muhallil dan muhallallah. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i dan Imam Tirmizi. Wa bi isnadi jayyidin an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam misluhu rawahu ahlus sunan illa An-Nasa'i, dan dengan sanad yang jayyid dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang semisal. Ya, diriwayatkan oleh ahlu sunan kecuali An-Nasa'i. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalahu. Allah melaknat al-muhallil. Ya. Al-muhallil itu yang menikahi laki-laki wanita yang janda tadi. Yang muhallallahu suami yang pertamanya, yang nyuruh orang ketiga supaya nikahi jandanya supaya dia bisa kembali lagi. Faham gambarannya ya? Seorang suami masih cinta nih sama istrinya yang sudah dicerai, karena nggak bisa balik lagi kan sudah talak 3, maka dia suruh oknum orang ketiga untuk nikahi istrinya supaya nanti cerai, nanti dia bisa kembali lagi sama dia. Kedua-duanya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1572, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala akhbirukum bitaisil musta'ar, maukah aku kabarkan kepada kalian yang namanya at-taisil musta'ar? Apa itu? At-taisil musta'ar, domba pejantan sewaan. Yang muhalil itu ya, muhalal lahu itu orang disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam pejantan domba sewaan. Ya. Yang ini enggak layak untuk jadi kurban kayaknya ini ya. Qalu bala ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Huwa al-muhallil, yaitu dia al-muhallil. Allah melaknat al-muhallil dan muhallallahu. Jadi disebut itu pejantan sewaan, jemaah. Betapa hinanya gitu loh. Ya. Kalau dibuat kurban ya enggak apa-apa. Datang sebuah hadis dari Mustadraknya Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syalbani di Irwaul Ghalil, dari Umar bin Nafi dari bapaknya, ja'a rajulun ila ibni Umar
fasa'alahu an rajulin talaqa imra'atahu salasan. Telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan dia menanyakan tentang istrinya, tentang seseorang yang telah mentalak istrinya dengan talak 3. Seseorang datang pada Ibnu Umar, ya faqihnya, fuqahanya para sahabat, tentang seorang laki-laki yang telah mentalak istrinya 3 talak. Fatazawwajaha akhun lahu min ghairi mu'amaratin minhu liyahillahu li akhi. Kemudian saudara laki-lakinya yang suami tadi itu, ya, menikahi wanita tadi tanpa ada persetujuan dengan suami yang pertamanya. Jadi dia punya saudara laki-laki menikahi bekas iparnya, ya, agar wanita tadi halal untuk kembali pada suaminya. Faham maksudnya? Ya. Tapi nggak pakai persetujuan suami, ya. Hal tahillu li awal, orang ini bertanya, apakah wanita itu halal kembali dinikahi suaminya? Karena kasusnya adalah suaminya itu tidak mempersetujui atau tanpa persetujuan dia kalau dinikahi oleh saudaranya untuk dia kembali jandanya pada dirinya. Paham ya maksudnya ya? Ya. Maka bertanya orang ini, halal enggak dia kembali lagi sama suaminya? Maka qala, kata Ibnu Umar, la, tidak. Illa nikaha raghiyah kunna na'uddu hada safahan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kecuali nikah itu didasari rasa suka. Kami menganggap hal tersebut karena suatu hal yang keji di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun suaminya yang pertama tidak menyuruh adiknya untuk menikahi jandanya, ya, tapi niatnya adiknya itu nikahi supaya si janda itu kembali pada kakaknya tadi. Maka di zaman Nabi, kata Ibnu Umar, ini perbuatan keji. Dia harus menikahi bukan karena niat tadi. Kenapa? Harus suka sama suka. Dan cerainya pun nanti itu secara alamiah, bukan karena sebab ingin supaya dia kembali pada suami yang pertama. Cerainya karena ya lumrah pernikahan biasa, kemudian mungkin ada masalah, cerai, terus kemudian dalam tempo waktu tertentu dia kembali lagi, tidak masalah. Asalkan tidak disyaratkan atau diniatkan untuk kembali lagi pada suaminya yang pertama. Nah, kemudian di akhir pembahasan, karena dalilnya cuma sedikit Imam Adz-Dzahabi di bab ini, beliau katakan walakinna fa'ila hadhil qadurati muqalladun amilun birukhasil mazahib lam yablughu an-nahyu fala'allahu Allah ta'ala ya'ziruhu wa yusamihu. Akan tetapi orang yang melakukan perbuatan keji ini, yaitu muhalil dan muhalal lahu, jika dia adalah orang yang muqallid, yang taklid dan tidak melakukannya karena adanya rukhsah, ya dia melakukan karena adanya rukhsah sebagian mazhab. Jadi ada sebagian mazhab itu memperbolehkan, tapi ini tidak rajih, ya, tidak kuat sehingga kemudian ditinggalkan pendapat ini. Tapi ada sebagian orang mengambil pendapat tadi itu untuk apa? Ya kepuasan dirinya saja. Jadi dia mengambil pendapat untuk apa? Supaya dia kembali sama istrinya. Dia ngambil rukhsahnya sebagian mazhab yang membolehkan, padahal ini tidak boleh. Ya. Maka orang seperti ini, ya, di mana larangan itu belum sampai pada dirinya, semoga Allah menerima uzurnya dan memaafkannya. Jadi kalau orang melakukan nikah al-muhallil ini karena dia tidak tahu, satu. Yang kedua, dia mengikuti sebagian mazhab yang memberi rukhsah, padahal belum sampai datang dalil pada dirinya yang jelas bahwasanya itu tidak boleh, maka dia mudah-mudahan dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga uzurnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala karena ini sebuah dosa, ya. Intinya jemaah sekalian, nikah muhalil dengan niat atau motif yang tersembunyi atau tidak, maka dianggap ini tidak sah. Pernikahannya harus dibatalkan, ya. Dan ini menurut jumhur para ulama, ya, jumhur ulama menyebutkan tentang hal tersebut. Maka ketika seorang suami ini, untuk faedah, ketika seorang suami menceraikan istrinya, mentalak istrinya, maka berlakulah beberapa hukum terkait dengan masalah istri dan suami yang bercerai tadi. Yang pertama, istri yang dicerai harus menjalani masa iddah, dan masa iddahnya adalah 3 kali haid.
Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Para wanita yang dicerai menunggu status dirinya untuk dinikahi lagi selama 3 quru'. Quru' di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, mereka menyatakan quru' itu adalah masa haid, berarti 3 kali masa haid suci, kemudian baru dia boleh dinikahi. Atau quru' itu disebut dengan masa sucinya haid, ya. Masa sucinya bukan haidnya. Kalau masa sucinya berarti kurang dari 3. Kalau masa haidnya berarti sucinya ke yang keempat, ya. Maka yang kuat insyaallah ta'ala, Allahu a'lam, masalah adalah 3 haid. Jadi berdasarkan ayat 228, jika ada seorang wanita yang ditalak, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Talak 1, kemudian ada iddahnya 3 kali masa haid. Suami boleh merujuknya atau boleh kemudian dia menceraikannya. Selama itu masih ada dalam masa iddah, ditalak 1, talak 2, maka mereka masih satu rumah. Seorang istri yang ditalak 1, ditalak 2 di masa iddahnya tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq ayat yang pertama. Jadi wajib bagi wanita selama masa iddah talak 1, talak 2, 3 kali haid tadi itu, maka dia masih suami istri namanya, ya. Dan dia tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya. Suaminya masih boleh melihat istrinya dan seterusnya, karena masih bersatu suami dan istri. Faedah yang ketiga, sesungguhnya suami yang menceraikan istrinya sebelum 3 kali masa iddah, ya, status mereka masih suami istri sampai kemudian masa iddahnya habis, baru kemudian dia merujuk atau tidak. Di Al-Baqarah 228, wa bu'ulatuhunna haqqun bi raddihinna fi dzalika in aradu islahan. Suami itu lebih berhak untuk merujuk dengan istrinya. Jadi yang punya kuasa rujuk itu suami di masa iddah tadi, ya. Yang keempat, faedah dari masalah seorang suami ketika mentalak istrinya adalah setelah selesai masa iddah dan kemudian suami tidak merujuk, maka mereka bukan statusnya suami istri lagi. Masa iddah kan 3 bulan, 3 haid. Kemudian suaminya di masa itu nggak rujuk, kemudian dia jatuh lagi talak yang kedua. Selesai masa talak itu dia nggak merujuk, mereka bukan suami istri lagi. Kalau lewat dari masa itu mereka mau kembali, maka mereka harus melakukan nikah ulang. Sama seperti prosesnya nikah di awal dia dahulu. Dia lamar, kemudian ada nikah, ada mahar, ada saksi dan seterusnya. Ya, jadi orang seperti itu sebenarnya rugi 2 kali dia itu, karena dia mengeluarkan lagi biaya lagi, ya. Maka sebelum masa iddah selesai, kalau suami ingin kembali, karena apa sih fungsinya masa iddah jemaah sekalian? Untuk memberikan masa berpikir. Maka mengapa hak talak itu di tangannya suami bukan di tangan istri? Kalau di tangan istri, nah sudah pernah saya sampaikan di sini, antum bisa ditalak berkali-kali. Gak cocok sedikit marah, ya. Makanya suami itu suruh berpikir ulang. Selama masa talak iddahnya itu antum disuruh mikir dulu, maslahat enggak saya kalau cerai? Maslahat enggak kalau saya teruskan talaknya? Ya. Maka di sana ada namanya talak. Ketika sudah selesai talak 1, 2, maka kemudian ada namanya talak apa? Ada namanya talak ba'in kubra, yaitu talak di mana suami tidak bisa kembali kepada istrinya setelah masa iddahnya selesai, kecuali dengan mahar baru
atau setelah dia dinikahi laki-laki lain. Lah supaya tadi kembali, mereka al-muhalil tadi ngakal-akal tadi. Ya, supaya cepat kembali sama istrinya, karena dia kok sepertinya masih kangen lagi sama istrinya gitu, getun gitu ya. Nikahi lagi, nanti 1 bulan tak nikahi lagi. Maka ini tidak diperbolehkan. Maka untuk suami agar bisa kembali pada istrinya, pada mantan istrinya, ya, mantan istrinya, maka dia istri harus menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, ya, pernikahan yang bukan dibuat-buat, yang nanti kalaupun cerai juga cerainya secara alamiah, bukan karena dibuat-buat. Ya, banyak kan kasus ketika seorang suami menikah, menceraikan istrinya, istrinya menikah lagi, nanti berapa lagi kemudian ketemu lagi, ya cinta bersemi kembali, mereka nikah lagi, itu tidak masalah, karena dia sudah dinikahi orang lain masalahnya, ya, jadi boleh. Atau yang kedua, mantan istrinya itu, mohon maaf, sudah dikumpuli oleh suaminya yang baru. Kalau belum dikumpuli suami yang baru, kemudian dicerai, kemudian dia nikahi lagi, tidak boleh. Walaupun cerainya yang kedua itu, ya, itu alamiah. Paham maksudnya? Jadi janda kita, jangan janda kita ya, nanti janda sungguhan nanti jadi doa nanti, ya, jangan. Misalnya ada orang, ya, ya, ada orang, ya, apa, misalnya ya, Pak A misalnya, dia menceraikan istrinya. B menikah dengan laki-laki C. Kemudian C ini menceraikan lagi istrinya, terus B ini kembali lagi. Ini alamiah ini, tapi si B itu C belum kumpul sama B. Dan ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Dia harus kumpul dulu sama suaminya. Berdasarkan sebuah hadis di Bukhari nomor 5260, di Muslim nomor 1433. Aisyah pernah mengatakan, Ana imra'ata Rifa'ata al-Quradhi ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Rifa'ata talaqani fabatta talaqi wa inni nakahtu ba'dahu Abdurrahman ibni Zabir al-Quradhi wa innama ma'ahu mislu al-hudbah. Suatu ketika istrinya Rifa'ah al-Qurazi datang menemui Rasulullah SAW. Jadi ada seorang laki-laki namanya Rifa'ah al-Qurazi, istrinya itu datang pada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, aku istrinya Rifa'ah al-Qurazi, ia menceraikanku dengan 3 talak. Ya, istrinya ngadu pada Rasulullah, dia dicerai dengan 3 talak. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Al-Zubail Al-Qurazi, satu marga dengan suaminya. Akan tetapi sesuatu yang ada padanya, yaitu pada Abdurrahman Al-Zubair, suaminya yang kedua ini, itu seperti hubdatus saub. Apa hubdatus saub? Apa ini? Ujungnya ini rendo-rendone meja, kemudian kainnya apa, tempat tidur itu loh. Apa maksudnya ini? Lemes. Letoy. Antum nggak paham sih. Kasih isyarat gini antum nggak paham. Seperti ujungnya kain. Nih, ujung kain sama ini tegaan mana? Tegaan. Artinya apa? Ya sudah seperti itu, antum paham lah ya. Jadi dia nggak disentuh ini istrinya ini. Isinya Rifa'ah al-Qurazi ini ternyata ketika menikah dengan Abdurrahman itu nggak disentuh, karena suaminya ya kayak gitu tadi. Ya, antum paham lah ya. Nggak saya perjelas loh ya. Ya nggak saya perjelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah kemudian tersenyum. Faham maksudnya istrinya ini. Apa maksudnya? Ngadu sama Rasulullah maksudnya apa? BDM balik lagi sama suaminya. Ternyata suami yang kedua, aduh kayak gitu ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, la'allaki turidin, apa kamu mau kembali sama suamimu lagi? Rasulullah senyum tanya saya gini, antarji ila Rifa'ah, kamu kembali sama Rifa'ah?
la hatta yaduqa usailataki wa tazuki usailatahu. Tidak bisa, kamu nggak boleh pisah sama suamimu Abdurrahman tadi itu sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Faham maksudnya? Ya, Rasulullah sangat indah menata bahasanya aja mas sekalian. Ya, kita nggak paham kadang ya. Masa mau saya kasih perjelas gitu, nggak usah ya. Jadi nggak boleh jemaah sekalian. Seseorang itu mau kembali sama suaminya, memang bener ini, karena kasus cerai, dia nggak cocok sama suaminya, boleh, nggak apa-apa. Tapi syaratnya adalah si istri harus sudah kumpul sama suaminya, sudah merasakan madunya kedua-duanya, baru boleh. Kalau nggak cocok balik, boleh seperti ini boleh. Walaupun sebulan 3 bulan nggak masalah, cuma harus alamiah. Syaratnya tadi dia dinikahi oleh orang lain, yang kedua dia merasakan nikmatnya berkumpul. Kalau belum disentuh tidak boleh. Nabi melarang ini tadi. Ada kasus kayak gini? Ada beberapa saya pernah dengar dan pernah saya baca ada. Ya. Jadi tidak boleh ya mas. Sampai si istri itu merasakan ya nikmatnya berkumpul dengan suaminya, berhubungan intim, baru dia kemudian nggak cocok balik sama suaminya, boleh gitu loh. Boleh. Tapi bagaimana kalau ternyata sikon di rumah tangga itu ya tidak bisa disatukan lagi? Maka ujungnya apa? Ujungnya apa? Cerai. Ujungnya cerai. Maka hukum cerai, talak ya, pisah sampai tiga talak tadi itu bisa berubah beberapa hukum dalam keadaan tertentu. Satu, bisa berhukum wajib. Cerai itu bisa berhukum wajib, yaitu perceraian jika ditetapkan oleh 2 juru damai dari keluarga suami dan istri. Jadi ini antara suami istri sudah nggak ada kecocokan nih. Ya, visi misinya wis beda, arahnya wis beda-beda ini. Dalam satu rumah ada 2 nahkoda, ini tidak bisa disatukan. Ingat ya mas kan, satu rumah itu nahkodanya harus 1, tidak boleh 2. Yang satu co-driver, pembantu navigasi. Kalau drivernya ada salah arah mapnya, googlingnya itu mungkin salah. Yang istri jadi co-driver, membantu. Mas keliru mas, salah dalane. Jangan ada 2 nahkoda, tidak boleh. Satu rumah ada 2 nahkoda, tidak boleh. Siapa nahkodanya? Suami. Maka penentu keputusan itu suami. Istri itu membantu, memberikan saran, memberikan nasihat. Keputusan tetap di tangan suami, bukan di tangan istri. Termasuk pemberian nama anak, akikoh, itu haknya bapak, bukan haknya ibu, haknya istri bukan, itu haknya bapaknya. Maka kalau ada seorang ayah kemudian melahirkan, istrinya melahirkan punya anak, dia nggak mampu memiliki harta, kan nggak bisa akikoh kan? Maka kakeknya istri, ya, mertuanya itu punya harta, dia nggak boleh mertuanya itu langsung mengakikohi putunya, itu nggak boleh. Kenapa? Akikoh itu haknya orang tua, bapak. Harta berikan sama bapaknya. Ini harta bapak, silakan beli kambing. Jadi berikan akadnya ke anaknya, ke menantunya. Jangan mertuanya langsung mengeksekusi, ngelangkahi urutannya untuk mengakikohi. Akikoh kan bapak. Nah, kalau nggak mampu ya sudah hilang keutamaan waktu mengakikohi karena memang nggak punya harta. Tapi ternyata mertuanya memiliki kelebihan harta, maka berikan pada menantunya. Itu caranya kayak gitu ya. Jadi nggak asal dilewati saja. Nah, maka jika sudah dirujuk, sudah dikomunikasikan, sudah didamaikan, kok nggak bisa, maka ini kemudian sudah pisah, itu tidak apa-apa. Maka wajib harus, karena kalau disatukan terus nanti bengkreh terus, ya tidak akan bisa selesai. Atau cerai itu bisa berhukum sunnah, dianjurkan untuk bercerai. Jika keadaannya si istri itu kurang bisa menjaga muruahnya, kurang bisa menjaga kehormatannya, atau dia meremehkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah padanya. Jadi sering meremehkan agama, sering meremehkan pakai hijab, ya sering keluar rumah tabaruj, ya ngobrol sama orang lain enak saja, nggak ada pekewuhnya, sudah diingatkan suaminya kok ya tetap pahe, maka ini dianjurkan untuk cerai, ya, berpisah dengan istrinya. Kenapa? Untuk menjaga
keadaan agar si suami bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Sering meremehkan sholat, disuruh sholat entar. Ada nggak istri kayak gini? Ada Pak. Kok kenceng banget Pak? Tapi insya Allah jamaah Langgar Kidul, insya Allah istrinya taat. Ya. Yang kedua bisa jadi mubah. Ya. Hukumnya bisa menjadi mubah. Contoh kata Imam Ibnu Qudamah, perceraian mubah itu yaitu apa? Disebabkan oleh akhlak istri yang jelek pada suaminya. Bukan perkara ketaatan dia pada Allah, bukan perkara dia meremehkan masalah kehormatan, bukan, tapi karena akhlak buruknya sama suaminya. Ya. Nanti khawatir mafsadat pada pergaulannya, maka ini ya boleh-boleh saja suaminya menceraikan dia. Akhlak istri saya ini buruk ini. Suka gibah, ya, suka rasan-rasan, suka apa namanya? Ya kalau ngopi ndak ya. Ngopi bapak-bapak sih. Suka nongkrong ke tangga itu ya biasanya. Nah, ini secara umum ya. Maka ini kan akhlak buruk sama suaminya, suka manggil suaminya dengan keras, ya, tidak ada senyum dan seterusnya. Ini akhlak buruk. Maka suami mubah, boleh dia ceraiin, boleh dia bina. Kalau nggak bisa dibina, nah, antum yang teruskan gitu ya. Atau yang keempat, makruh. Makruh berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, bahwasanya beliau menceraikan istrinya. Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya. Kemudian istrinya berkata, apakah engkau melihat sesuatu yang tidak engkau senangi pada diriku? Masya Allah. Istrinya tanya nih, diceraikan itu dia tanya, kamu lihat nggak yang tidak engkau senangi ada pada diriku? Ibnu Umar mengatakan nggak ada. Maka dia pun berkata, kalau begitu kenapa engkau menceraikan seseorang wanita muslimah yang mampu menjaga kehormatannya? Jadi suaminya ini itu Ibnu Umar tidak melihat keburukan pada istrinya, ya, diceraikan gitu. Maka kemudian setelah dikatakan seperti itu oleh istrinya, maka kemudian Ibnu Umar merujuk kembali istrinya. Maka yang seperti ini makruh untuk diceraikan. Kenapa? Tidak punya kesalahan nih istri. Istrinya masya Allah ya, nurut suaminya, apa yang dikatakan suaminya dia mengikuti, berlaku baik, takzim, ya meladeni suami dan anak-anaknya. Kemudian dicerai, ini makruh, nggak boleh. Dan yang terakhir adalah haram. Ketika mencerai istri dalam kondisi haid, namun setelah haid atau setelah suci kemudian dijima, dikumpuli kemudian dicerai, itu tidak boleh. Habis dikumpuli kemudian dicerai, itu tidak boleh. Ya. Dan ulama menyebutkan ini termasuk talak yang bid'ah, yang tidak diakui oleh para alim ulama. Ada sebuah hadis, terakhir kita tutup dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini hadisnya marfu sampai pada Ibnu Umar saja. Oleh Syalbani didhaifkan di Abu Dawud. Abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Jadi walaupun talak itu diperbolehkan, halal, tapi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini marfu sampai di Ibnu Umar saja. Tapi sebagian ulama menyebut kalau hadisnya itu marfu, maka dihukumi itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh Syalbani ini didhaifkan hadis ini di Abu Dawud. Ala kulli hal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita berhati-hati dalam perkara ini, karena membina rumah tangga itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang mudah. Membina rumah tangga adalah perkara kita ibadah pada Allah tabaraka wa taala. Kita telah mengambil apa yang menjadi haknya Allah untuk kemudian kita jadikan halal untuk diri kita dengan mitsaqan ghalidhah. Ketika kita akdun nikah, maka berpindahlah tanggung jawab orang tuanya kepada pundak kita. Maka bertakwalah wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri kita, karena mereka adalah tanggung jawab kita dunia akhirat. Orang tuanya ketika melepaskan ke tangan kita, berharap mereka juga diayomi, disayangi, ya, dan seterusnya. Maka setelah selepas bertemu dengan kita, kemudian mereka, istri-istri kita itu menjadi merana, ya, menjadi terdolimi di rumahnya, terkungkung dan seterusnya.
Apa kita tidak zalim pada mereka? Maka ketika Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya tentang kepada seorang laki-laki bertanya pada Hasan Al-Basri, "Ya Imam, nasihatkan pada saya, calon menantu saya itu yang kayak apa?" Dia ingin mencari calon menantu yang baik untuk putrinya. Maka kemudian diberikan ciri-ciri oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Carilah seorang suami untuk calon anakmu adalah laki-laki yang soleh. Kenapa? Karena laki-laki yang soleh ketika dia ridho maka dia memuliakan istrinya. Ketika dia marah dia tidak zalim dengan istrinya. Lihat perkataan indah dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika seorang suami itu soleh, ketika dia ridho, ya senang, lapang dadanya, dia nyenangkan istrinya. Ya, dia senangkan, dia belikan ini, dia penuhi kebutuhan istrinya. Istrinya tidak minta apa-apa ya diberi, tidak minta Alphard dibelikan Alphard. Tapi kalau dia sedang marah, dia nggak zalim sama istrinya. Ya, dia nggak mengurangi jatah istrinya, kewajiban yang harus dia tunaikan dia nggak mengurangi. Itu suami yang saleh, suami yang baik. Ya mudah-mudahan Pak Soleh masuklah dia di perkataan Hasan Al-Basri ini. Ingat jemaah sekalian, kita akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah engkau kerjakan pada istrimu, kewajibanmu mendidik mereka, anak-anakmu, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi seorang suami itu, ya, kadang ada orang nih menikah ya kalau antum sudah belasan tahun menikah, alhamdulillah mungkin sudah berpengalaman. Ada orang itu menikah supaya menjadi status jadi suami orang, hanya untuk menggugurkan dirinya menjadi seorang yang punya istri, itu aja. Belum tentu dia menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami yang baik, hanya sekedar status saja. Padahal ketika sudah menjadi suami, tugas dia, belajar dia harus lebih mempeng lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seorang suami, seorang laki-laki menikah itu maka telah sempurnalah separuh dari agamanya. Dan Nabi memerintahkan untuk menyempurnakan separuhnya lagi. Kata para alim ulama disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, maknanya adalah manusia itu punya dua, yaitu namanya subhat dan syahwat. Syahwat itu sudah terpenuhi dengan menikah kita, tinggal separuh kan, apa itu? Subhat. Bagaimana jalan keluarnya? Thalabul ilmi, belajar, nuntut ilmu. Maka seorang suami ketika sudah menikah, sudah berkeluarga dan seterusnya, tidak boleh tinggal diam hanya sekedar cari kerja, nafkah, kemudian dia lupakan waktu-waktu untuk thalabul ilmi. Karena tugas kita mendidik seorang istri dan anak-anak itu sepanjang waktu kita. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah seberapa jauh engkau mendidik anak istrimu? Maka ini PR besar kita, wahai para suami. Kita tugasnya bukan hanya sekedar mencari nafkah. Mencari nafkah itu semua orang bisa mencari nafkah, baik yang muslim maupun yang kafir. Tapi tugas mendidik itu tugas kita semua, kaum muslimin. Wahai para suami, ada di pundak berat kita. Bagaimana kita menjadikan sampan ini bisa bersama-sama melaju ke tempat dermaganya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan sampan ini kalau tenggelam kemudian kita loncat sendirian. Ya, kalau di kapal itu ya, kapten kapal itu paling belakangan sendiri keluar dari kapal. Dia pastikan semua ABK, semua awak kapal turun dengan selamat dengan skoci atau pelampungnya. Kaptennya belakangan. Ini ada kapten kapal yang ngacrit duluan. Ya. Enggak tahu ditinggal itu semua anak buahnya di kapal itu. Jangan jadi seorang suami yang kemudian ketika ada permasalahan ditinggal begitu saja. Ya, diselesaikan jemaah. Di sana ada mediasi, di sana ada ngobrol. Makanya pentingnya ngobrol dengan istri ketika ada masalah, itulah tujuannya. Bukan istri kita ngobrolnya di media sosial, curhat dengan teman-teman Facebooknya, curhat pasang status. Dia nggak pernah nyetatus sama Allah Subhanahu wa taala sih. Kita nih kalau ada masalah ini jarang nyetatus sama Allah di sepertiga malam terakhir. Kita nyetatusnya sama orang. Yang orang itu juga butuh pula sama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama butuhnya dibutuhi. Ya sudah, isinya apa? Kita diumpat sama netizen plus 62. Netizen plus 62 itu tajam-tajam. Ya jejak rekod kita nanti bisa terekam semua. Nah,
Semoga apa yang kita bahas menjadikan ilmu bagi kita, agar keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga anak-anak keturunan kita Allah anugerahkan anak-anak yang soleh dan solehah, yang menjadi qurrata ayun, penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Semoga Allah Al-Ghaffar Al-Ghafur mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Ar-Razzaq memberikan kita rizki yang luas, yang halal dan thayyiban mubarak. Semoga Allah yang Maha Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah, dan kumpulkan kita semua, keluarga besar kita, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.